Ustadz, bagaimana tentang paham Syiah yang sekarang lagi ramai? Apakah bahaya bagi ahlu sunnah? Jawabannya ya, Syiah itu pemahaman yang berbahaya. Jadi banyak penyimpangan dilakukan orang Syiah. Di antaranya sebagian Syiah, banyak, bukan sedikit tapi banyak, yang meyakini Al-Quran yang ada sekarang ini sudah terjadi penyimpangan. Ini di antaranya. Kedua di antaranya, makanya kalau antum ada waktu cari buku tentang penyimpangan bahaya Syiah di Indonesia, karangannya MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ya. Itu bukunya dibagikan gratis. Ya. Karena orang Syiah mulai masuk kemana-mana, dan di Bali juga ada orang Syiah. Di antaranya juga, di antara keanehan orang Syiah, kalau kita umat Islam bicara tentang hadis, maka hadis kita adalah hadis Rasulullah SAW saja. Sumber hukum kita Al-Quran dan Sunnah Nabi. Karena kita yakin yang maksum tidak mungkin salah, cuma Nabi SAW. Nah, orang-orang Syiah mereka nambah, yang maksum itu bukan cuma Muhammad SAW, tapi 12 imam mereka juga semuanya maksum, tidak mungkin salah. Imam mereka siapa saja? Kata mereka Ali, kemudian Hasan, kemudian Husain, kemudian Ali Zainal Abidin, kemudian Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Sadiq, kemudian ada Ali Ridho, ada yang macam-macam sampai kepada Muhammad bin Hasan Al-Askar. 12 imam ini kata mereka maksum, tidak mungkin salah. Jadi posisi 12 imam ini fungsinya sama seperti Nabi Muhammad SAW. Sama-sama dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sama-sama maksum dan sama-sama jadi hadis. Oleh karena kalau kita lihat literatur mereka dalam buku-buku mereka seperti Al-Kafi, Al-Istibsar, kemudian misalnya buku mereka Biharul Anwar. Ternyata buku-buku mereka bukan mencantumkan hadis-hadis Nabi, cuma sedikit hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kebanyakan hadis-hadis imam. Imam ini bilang begini, Imam Anu bilang begini, dan itu menjadi sumber hukum. Oleh karenanya ini melazimkan bahwasanya waktu Nabi meninggal agama belum sempurna. Kenapa masih ada hadis-hadis setelah itu? Ya. Dan itu bedanya kita sama orang Syiah, enggak mungkin nyambung. Karena kita orang Islam sumber hukumnya Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nabi kita cuma satu, Nabi Muhammad. Yang maksum cuma siapa? Nabi Muhammad. Selain Nabi Muhammad enggak ada yang maksum. Abu Bakar yang dijamin masuk surga pernah salah. Umar yang dijamin masuk surga juga pernah salah. Tidak ada yang maksum, semuanya bisa salah. Kata Imam Malik, kullun yu'khadhu min qawli wa yurad ila sahib hadzal qabr. Setiap orang bisa diterima dan ditolak perkataannya kecuali Nabi Muhammad SAW. Siapapun dia, Imam Syafi'i bisa salah, bisa salah. Bahkan Imam Syafi'i pernah berubah pendapat. Qaulul qadim, qaulul jadid, pendapat lama, pendapat baru, bisa berubah pendapatnya. Kenapa? Dahulu salah, sekarang diperbaiki oleh Imam Syafi'i. Ya. Imam Malik juga bisa salah. Semuanya bisa salah, apalagi kiai. Jelas bisa salah juga. Imam Syafi'i saja bisa salah, apalagi apa? Kiai. Makanya enggak ada namanya wali itu maksum, itu enggak ada. Dalam Islam enggak ada. Ya. Yang maksum cuma siapa? Nabi Muhammad SAW. Ini wali enggak mungkin salah. Enggak ada, itu yang maksum cuma Nabi. Siapapun dia, siapa yang lebih walinya lebih hebat daripada Abu Bakar? Abu Bakar super wali, tetap aja salah. Umar super wali, tetap aja bisa salah. Kemudian kiai enggak boleh salah, dari mana aturan seperti ini? Oleh karenanya, ini perbedaan kita dengan orang Syiah. Orang Syiah itu, dia punya hadis bukan cuma hadis Nabi, tapi hadis imam. Sehingga seakan-akan agama belum sempurna, nanti sampai imam 12. Imam mereka ada 12. Imam yang 12 siapa, Ustaz? Imam yang 12 namanya Muhammad bin Hasan. Waktu tahun 200 sekian, berumur 5 tahun, dia bersembunyi di Sirdab. Nanti kapan dia muncul? Dia muncul di akhir zaman. Jadi sampai sekarang, sudah 1200 tahun dia sembunyi, belum muncul-muncul. Dan masih hidup. Ini keyakinan mereka orang Syiah, sampai sekarang mereka yakin. Ini aneh, umurnya lebih panjang daripada Nabi Nuh alaihissalam. Dan ada kesatuan-kesatuan mereka yang lain. Di antara kesatuan mereka yang sangat berbahaya, mereka mengkafirkan para sahabat. Kata mereka, para sahabat waktu Nabi meninggal semuanya murtad, kecuali cuma berapa orang? 4 orang atau 6 orang, cuma sedikit. Siapa yang tidak murtad? Di antaranya kata mereka Al-Miqdad bin Al-Aswad, Ali bin Abi Thalib, jelas. Maksudnya di antaranya Ammar bin Yasir, Salman Al-Farisi. Ya. Ini yang tidak murtad. Yang lainnya murtad. Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman di neraka jahanam. Ini bahaya seperti ini. Sehingga seakan-akan mengesankan Nabi itu 23 tahun berdakwah gagal. Kenapa waktu dia meninggal semuanya murtad? Berarti Nabi selama ini ceramah 23 tahun, hasilnya enggak ada. Begitu dia meninggal, para sahabat apa? Murtad. Ini berbahaya. Padahal dalam Al-Quran Allah sering muji para sahabat. Dalam banyak ayat dipuji para sahabat. Kita bahas tentunya panjang sekali. Cuma saya ingatkan bahaya pemikiran mereka.
Oleh karenanya, pembantaian yang terjadi di dunia ini kebanyakannya dilakukan oleh orang Syiah. Lihat sekarang di Suriah. Rakyatnya dibasmi, dibunuh sampai sudah 300.000 lebih dibunuh. Kota jadi hancur. Lihat di Iran, betapa banyak Ahlussunnah yang digantung. Lihat di Irak, betapa banyak Ahlussunnah yang dibunuhin. Banyak sekali. Sementara Syiah yang tinggal di Saudi tidak diganggu. Orang Saudi yang dikatakan katanya Wahabi, katanya jahat, ternyata tidak. Antum lihat orang Saudi. Ya, apakah dia pernah mengganggu orang Syiah? Orang Syiah tinggal lama jadi warga negara, dilayani. Kalau mereka berobat juga gratis, mereka sekolah juga gratis, bahkan mereka kerja di tempat-tempat yang penting. Ya, orang-orang Aramco yang perusahaan nomor 1 di Saudi, banyak orang Syiah. Tidak mengapa orang Syiah, jadi masalah. Mereka tidak dizalimi. Kapan mereka ditangkap tatkala mereka mengganggu, buat keonaran, baru ditangkap. Kalau enggak diganggu. Hidup mereka tentram. Coba Ahlussunnah yang tinggal di negara-negara Syiah dibunuh, dibasmi dan macam-macamnya. Menyedihkan ya. Akhirnya perhatian Allah Subhanahu wa taala termasuk kejadian waktu di Pamekasan. Sebabnya apa? Kenapa terjadi? Karena orang Syiah itu meyakini Al-Qur'an tidak lengkap, maka saudaranya marah. Maka saudaranya apa? Marah. Kita gimana enggak kalau ada orang mencaci maki Abu Bakar, gimana? Yang nemani Abu Bakar ke mana Jabal Thawr waktu yang menemani Nabi pergi ke Madinah hijrah siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Waktu Nabi sakit yang jadi imam Abu Bakar, sekarang ente kafirkan, apa enggak kurang ajar? Kafirkan para sahabat. Dan banyak sekali apa kesalahan mereka. Ini sekilas maksud saya, hati-hati dengan akidah mereka, maka jauhilah apa? Mereka.